Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengar renungan suara konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi Sabtu 14 Februari tahun 2026. Sebelum kita mendengar renungan atau firman Allah, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 233 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh tepat memilih. Sungguh tepat memilih Tuhan Yesus, berbahagia semua raya. Betapa indah janji Tuhan Yesus kepada umat yang ditebusnya. Maka tetapkan hatimu, serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Bimbingan Tuhan pasti lebih indah dan tiada banding dari dunia. Pengajarannya jadi kegemaran dan sukacita bagi muridnya. Kepasannya hatiku bila kau dekat kepada Tuhanmu. Nas renungan sesuai almanak HKBP tertulis di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bagi kaum muda saat ini 14 Februari sangat kental dengan perayaan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang, dan ini diwarnai dengan pemberian bunga dan coklat untuk menunjukkan kasih sayang. Walaupun sesungguhnya untuk menunjukkan kasih sayang itu adalah setiap hari dan pada semua orang, baik orang tua, saudara-saudari, sahabat atau pasangan. Jadi bukan hanya kepada pasangan kita, orang terdekat kita, atau mungkin bagi pemuda-pemudi pacar. Hari kasih sayang itu berlangsung setiap saat karena Tuhan yang menyayangi kita dan mengasihi kita. Kita juga boleh berbagi berkat atau kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Nats hari ini adalah sebagai kesaksian dari Paulus. Dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada orang yang rela mati dan menganggap kematian adalah keuntungan. Bahkan salah satu dari naluri kita adalah mempertahankan hidup jika ada ancaman yang berujung kepada kematian. Kerinduan kita berumur panjang, itu sebabnya jika ada orang yang meninggal muda, kita menganggap kerugian. Walaupun tidak secara langsung, tapi kata-kata kita sudah tersirat. Misalnya, sayang ya, masih muda sudah mati. Sayang ya, dia belum menikah. Kasihan orang tuanya, masih panjang perjalanan kehidupannya. Lalu, apakah Paulus tidak manusia biasa ketika dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Ia adalah manusia biasa, tetapi imannya yang luar biasa. Ketika di penjara, Paulus menantikan pemeriksaan perkaranya. Ia menghadapi dua kemungkinan, yaitu hidup dan mati. Namun, kemungkinan manapun baginya tetap sama. Hidup, katanya, adalah Kristus.
Ini berawal atau itu adalah awal kehidupannya, sebab pada hari ketika ia berjalan menuju Damaskus, ia seolah-olah memulai hidup yang sama sekali baru. Kristus juga adalah hidup yang sedang ia jalani. Tak satu hari pun dijalani Paulus tanpa kehadirannya, dan dalam saat-saat yang menakutkan, Kristus hadir di sana untuk menghiburnya. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10 dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruskan memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bagi Paulus, Kristus adalah tujuan hidupnya, inspirasinya, yang melantiknya, kekuatan untuk menjalani kehidupan. Apabila Kristus direnggut dari hidupnya, maka hidup menjadi tidak berarti. Bagiku, kata Paulus, mati adalah keuntungan. Kematian adalah pintu masuk hadirat Allah. Paulus memandang kematian sebagai tidur. Dari situlah nantinya manusia akan dibangunkan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Di 1 Korintus 15 ayat 51. Bila kita percaya kepada Kristus, maka kematian bagi kita merupakan persekutuan kembali. Kita boleh bersekutu dengan saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini lebih dulu dari kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Kristus, keyakinan Paulus tentang hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan, menguatkan kita kepada Kristus. Dalam segala pencobaan, pekerjaan, sukacita, duka cita, bahwa Kristus adalah tetap bersama dengan kita. Kristus ada di antara kita, di tengah-tengah kita, di kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan bahkan pun ketika kita akan mati, Tuhan bersama kita dan mempersiapkan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka mari menikmati hidup, tetapi jangan lupa, jangan melupakan Tuhan. Mari menjalani hidup dengan bersukacita, tetapi jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena ketika Kristus sudah diambil dari kita, maka kehidupan kita akan sia-sia. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas dan selamat mempersiapkan diri untuk beribadah di hari Minggu besok. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2, upah sahat matu Yesus. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkan iman kami untuk tetap bersandar kepadamu saja dalam menjalani kehidupan ini.
tidak pernah goyah, sehingga kami menjadi orang yang setia, dan ketika kami mati pun menjadi keuntungan karena bersekutu dengan Yesus. Amin.